dia udah cukup lama kerja nih tapi kayaknya karirnya stuck gitu aja gitu. Ada skill yang unlock lah pas kita melakukan tersebut ya, kayak bener-bener yang biasanya kita butuh tidur di sana kayaknya udah lupa untuk tidur gitu. Dia yang pertama itu micromanage. Ada nggak nih sih tips buat orang-orang gitu, mungkin dari yang pengen belajar pemrograman dulu deh, jadi dia sekarang belum bisa ngoding nih, atau mungkin dia masih baru masuk kuliah gitu, tingkat 1 belum belajar coding, atau ada nggak sih tips-tips buat belajar nih bahasa pemrograman? Untuk belajar bahasa pemrograman bagi teman-teman mahasiswa atau bahkan siswa yang benar-benar baru mau belajar, itu sebenarnya sekarang ini banyak banget diuntungkan dengan banyaknya informasi di online source kita kan. Kayak misalnya bisa juga teman-teman nyari nyari sumber belajar dari Toki sendiri kan. Toki juga ada websitenya tuh, dan dia menyediakan banyak banget sumber yang gua rasa itu untuk pemula sangat cukup untuk bisa belajar. Dan juga kalau teman-teman familiar dengan bahasa Inggris, itu akan lebih menguntungkan teman-teman juga, dimana sumber-sumber belajar bahasa Inggris kan jauh lebih banyak daripada yang lokal, yang mana ya sebenarnya sekarang kalau mau belajar apapun ya, bukan terkait pemrograman, udah sangat mudah sih, tinggal dicari aja di. Nih tadi buat yang mungkin belum tahu Toki apa ya, Toki itu apa ya kepanjangannya? Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Oh gitu, Komputer Indonesia. Oh ya. Jadi ada satu tim gitu di Indonesia yang emang mereka bikin platform lah buat kita belajar coding gitu. Nanti linknya mungkin ada di deskripsi, bisa dicek gitu. Toki Learning atau cari di Google juga bisa, Toki Learning gitu. Ya itu dulu waktu saya belajar pertama kali ngoding juga dari sana sih, belajar Pascal dulu. Nice itu keren banget sih platformnya. Atau mungkin kalau yang mau di luar Toki gitu bisa kayak HackerRank. Cuma menurut saya Toki itu, soalnya di Toki itu ada tutorial sih. Cuma kalau saya kan nanti kalau nggak salah di Toki yang sekarang itu ada 2 pilihan bahasa, Pascal sama C. Saya lupa C atau C++ gitu. Nanti kalian pilih aja tutorial yang C++. Kalau kalian bingung, kalian nanti bisa googling lah gimana misalkan cara ngeprint di C++ gitu. Atau kalau mau itu juga harusnya ada di sana tutorial atau slide-nya gitu. Cuma saya nggak tahu ya, karena saya nggak ngikutin Toki yang sekarang sih. Gue cek terakhir sih masih bagus banget sih. Itu kayak slide tutorialnya kayaknya untuk pemula ngeliat ke situ aja harusnya udah ngerti sih. Oke. Berarti nanti buat orang-orang yang mau belajar gitu, nggak harus jurusan Ilkom, harusnya yang penting kita ada kemauan, bisa lah ya buat belajar pemrograman. Terus gimana nih buat mahasiswa yang udah mau wisuda gitu, udah mau cari-cari kerja nih, ada nggak sih tips-tips buat bisa kerja di company yang gede gitu? Sebenarnya kalau ngomongnya akhir-akhir pengen wisuda kayaknya terlalu dadakan banget ya sih. Oke. Jadi kayak ya karir itu sebenarnya dibangun pas kita masih sebagai mahasiswa atau siswa berarti. Jadi kayak pas ya lebih tepatnya sih, lebih dekatnya kan ke mahasiswa ya. Pas kita jadi mahasiswa itu harusnya udah bisa bangun karir dari sana, kayak mulai bangun portofolio dengan ikutan dengan buat project sendiri yang sekiranya bermanfaat atau menunjang karir teman-teman nantinya. Terus juga ikut lomba-lomba yang itu juga bisa untuk nambah portofolio. Terus juga organisasinya itu ya sebenarnya organisasi apapun itu harusnya bisa mendukung juga sih, tapi yang ya lebih baik organisasi yang memang menunjang target teman-teman karirnya pengen jadi apa, kayak gitu. Kalau spesifik kayaknya gue nggak bisa ngasih tahu kayak gimana, karena kan orang kan beda-beda ya. Dan decision orang pengen ngambil sesuatu di waktu kapan itu ya nggak bisa dibilang itu benar atau salah. Jadinya yang penting sih doing your best aja sih. Maksudnya doing your best ketika awal jadi mahasiswa itu benar-benar ditekuni untuk bangun karir teman-teman dari awal kayak gitu. Kalau
ya kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti pas udah mau wisuda itu belum punya portofolio yang cukup untuk teman-teman kerja kayak gitu. Nanti kalau apa namanya, kalau kita bangun portofolionya habis pengen wisuda, waktu-waktu mendekati wisuda kan ya kayak dadakan banget kan, dan juga ya susah untuk bikin portofolio secepat itu kan. Gitu. Mantap tipsnya. Oh iya, ini tadi kan katanya ikut organisasi ya, terus fokus ke bangun karir nih. Nah, kalau IPK sendiri tuh penting gak sih buat dikejar pas kuliah? Kalau menurut gue sih penting. Oh. Kalau menurut gue, walaupun IPK itu bukan bukan satu-satunya variabel yang menentukan teman-teman sukses apa enggak ya. Tapi ya dari IPK itu at least misalnya teman-teman, kalau gue pribadi pas dulu kuliah, gue emang karirnya pengen jadi sebagai software engineer. Nah dari sana kan kuliah gue di jurusan ilmu komputer. Dimana kalau gue untuk membuktikan kalau gue itu sungguh-sungguh, atau untuk mengukur kalau gue bener-bener on track di jalur karir gue sebagai nantinya ketika lulus sebagai software engineer, itu ya untuk mengukurnya dengan IPK tersebut, walaupun ya nggak sebagai salah satunya poin yang harus diperhatikan, tapi ketika IPK bagus, dan kalau gue karena jurusannya sesuai ya jadinya misalnya IPK-nya bagus ya berarti gue on track. Kalau emang ada nilai yang kurang ya itu berarti jadinya kita bisa muhasabah diri lah untuk bisa improve kayak gitu. Ya sebagai tolak ukur aja kita masih on track apa enggak. Kalau gue sih kayak gitu. Nice nih. Tadi kan tips buat yang mau kerja gitu. Sekarang gimana kalau orangnya udah kerja gitu? Terus atau dia udah cukup lama kerja nih tapi kayaknya karirnya stuck gitu aja gitu. Padahal dia kerja di startup gitu, tapi udah 3-4 tahun kayaknya belum promosi gitu. Itu ada tips atau triknya nggak ya? Sebenarnya kalau kita nggak di promosi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor diri sendirinya kita dulu. Apakah emang ada yang salah dengan diri kita? Atau yang kedua, bisa juga sebenarnya faktornya dari eksternal. Misalnya ya misalnya company-nya atau manajernya itu nggak memperhatikan kita atau gimana lah. Pokoknya faktor-faktor eksternal. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah yang pertama, kita kalau menurut gue yang perlu diperhatikan ini yang faktor pertama dulu, yang internal. Karena ya jangan sampai kita mengeluhkan kok gue nggak, kan banyak ya di luar sana kayak yang mengeluhkan, maksudnya bukan spesifik di tempat mana ya, tapi gue sering banget ngelihat di luar sana yang mengeluhkan kok gue karirnya stuck aja ya. Nah kalau dari sana sebenarnya yang dipertanyakan itu, gue tuh udah melakukan yang terbaik belum sih? Apakah dalam pekerjaan gue udah memberikan yang terbaik atau tidak? Nah paling pertanyaannya balik lagi ke diri sendiri dulu. Dan juga banyak banget kan kita ketika udah kerja itu mengandalkan improvement yang yang diberikan oleh kantor kita, oleh company kita. Nah itu biasanya jebakan-jebakan ketika kita udah bekerja sih, maksudnya udah malas untuk improve lagi, kecuali yang yang udah diberikan di kerjaan aja lah kayak gitu improve-nya. Nah itu juga mindset yang perlu dibenahi. Jadi ketika teman-teman udah bekerja itu jangan hanya mengandalkan improvement dari kerjaan-kerjaan yang diberikan aja, tapi teman-teman juga harus giat untuk improve dari teman-teman dengan inisiatif teman-teman sendiri, kayak baca buku sendiri atau ya belajar hal apapun yang menunjang karir teman-teman tanpa perlu di provide oleh company teman-teman, kayak gitu sih paling penting gue. Ya kalau teman-teman udah yakin nih teman-teman emang udah melakukan hal-hal tersebut, udah memberikan yang terbaik untuk company, terus dan juga teman-teman actively improve diri masing-masing kayak gitu, nanti baru bisa nge-review ke ke faktor yang eksternal. Misalnya faktor eksternalnya ya bisa kayak
kayak ngobrol, misalnya teman-teman ngobrol sama manajernya teman-teman, kenapa nggak belum ada promosi dan lain sebagainya, yang itu sehingga nanti ada proses diskusi tuh di sana, kenapa kita belum dipromosi, apakah emang masih ada yang salah dengan diri kita, atau sebenarnya ada ya dari diri kita udah melakukan yang terbaik, tapi emang company-nya nggak bisa ngasih promosi, yaitu pilihan teman-teman lagi, apakah teman-teman pengen stay di company tersebut atau enggak. Itu kan bisa sebagai pilihan juga. Nice. Nice nih tips-tipsnya nih. Jadi berarti kalau kita walaupun kita udah kerja, tapi jangan lupalah tetap belajar gitu ya di luar jam kerjanya. Betul. Gitu kan ya. Terus berarti tadi kan suruh ngobrol sama atasan ya. Berarti kita minta atasan buat promosi kita tuh bukan suatu hal yang salah gitu ya? Ya bisa jadi dibilang kayak gitu, tapi secara diskusi, jadi lebih ke arah diskusi sih, dibandingkan kita minta ya. Maksudnya diskusinya untuk kita diskusikan kenapa karir kita stuck di sini. I see. Nah, kayak gitu. Jadi lebih diskusi. Jadi bukan, kalau minta kan kayak kita memaksakan, padahal kita nggak tahu nih apakah kita udah proper untuk di promosi apa belum, kayak gitu kan. Kalau diskusi kan nanti kan jadinya ada ada feedback baik untuk kita sendiri atau ke manajernya, kayak gitu kan. I see. Nice nih. Mantap. Ada nggak sih tips-tips buat yang mungkin baru aja promosi jadi manajer baru nih? Ya tipsnya harus makin banyak belajar kalau dari gue ya. Ya emang kita jadi manajer sebenarnya bakalan lebih sibuk banget. Tapi di sisi lain kita juga perlu ngebimbing teman-teman kita, baik itu subordinate ataupun kolega-kolega yang lain. Itu kan kita, apalagi untuk subordinate ya, kita kan perlu ngebimbing tim untuk menuju ke jalan yang lebih baik lah. Dari sana kan kita perlu banyak ilmu ya, baik itu ilmu yang secara teknis, misalnya kalau sebagai engineering manager ya kita perlu mendalami ilmu engineeringnya, dan juga dari segi ilmu yang non teknis kayak ilmu leadership, ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Biasanya Rizky belajar dari mana sih nih terkait ngoding atau mungkin managerial skill nih? Buku yang pertama, terus yang kedua YouTube. Ya kan YouTube banyak banget. Conference itu kan sekarang conference kan kita nggak perlu datang kan, di YouTube banyak banget source ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin dari sana. Terus juga artikel-artikel kayak Medium itu banyak banget yang bisa kita, ya walaupun itu bukan kayak sumber ilmiah gitu, tapi ya lebih ke opini, tapi banyak banget ilmu-ilmu yang kita bisa dapetin dari sana sih. Gitu. Ada rekomendasi buku nggak nih buat yang nonton nih? Salah satu yang menurut gue buku yang cukup bagus dan penting banget untuk dibaca menurut gue untuk software engineer pemula terutama, itu bisa baca The Clean Coder. Di sana kayak banyak banget ilmu-ilmu yang menjelaskan gimana sih kita sebagai software engineer itu bukan sebagai software engineer yang perannya sebagai buruh coding aja, tapi sebagai profesional software engineer. Itu bisa baca punya Robert C. Martin, judulnya The Clean Coder. Terus kalau yang manajerial ada nggak rekomendasi buku? Manajerial banyak sih, ya kayak High Output Management, walaupun gue juga belum beres bacanya. Terus How to Influence People and Win Friends, nggak salah. Mantap. Ya nanti sekarang ya gimana? Ya sekarang Fahri dong, gimana Fahri? Kalau saya belajar dari mana ya? Fahri, saya sebenarnya agak malas baca buku pribadi, jujur ya. Jadi saya jarang baca buku. Dari waktu zaman ngoding sampai manajerial sekarang nih, buku yang saya baca ya bisa dihitung jari dan bahkan mungkin udah lupa gitu. Bahkan apa yang di dalam buku itu bisa jadi udah lupa. Karena emang ya nggak terlalu suka karena baca buku. Entah kenapa kayak nggak cocok gitu. Kan karena setiap orang punya preferensi yang masing-masing ya. Betul. Dulu buku manajerial tuh pernah baca High Output Management gitu. Cuma itu pun nggak kelar gitu. Cuma baca part one on one-nya doang kalau nggak salah. Jadi di situ ada gimana caranya kita one on one sama seseorang gitu. Cuma part itu aja sih.
Sisanya kayaknya nggak dibaca sampai habis. Nah, terus kalau buku yang pernah dibaca biasanya juga e-book gitu bentuknya. Nah, kalau e-book ini saya lebih mau baca gitu. Jadi daripada buku. Soalnya nggak tahu, feel mata itu lebih enak ke komputer. Mungkin buat beberapa orang lebih suka yang fisik ya, cuma saya lebih suka di komputer gitu. Nah, itu sih. Jadi belajar dari mana? Kayaknya ilmu yang saya dapat itu kebanyakan paling banyak dari orang-orang. Jadi saya tuh suka ngajakin ngobrol orang-orang sih. Jadi misalkan habis pulang kerja gitu, saya samperin tempat orang yang saya anggap punya knowledge banyak gitu, saya ajak ngobrol gitu. Atau mungkin kita adain ini private one on one gitu. Jadi saya rasa nih kayaknya saya bisa sama-sama sharing gitu sama dia gitu. Terus saya ajak ngobrol kayak gini lah, kayak gini, gak beda jauh gitu. Cuma bedanya nggak direkam aja. Jadi ngajak ngobrol kayak saya punya masalah begini-gini, kira-kira bisa diapain ya? Biasanya itu kalau saya punya masalah, saya ceritanya kalau nggak sama agile coach, sama lead gitu. Leadnya itu bisa ke head of engineer dulu, lead direct report saya kan head of engineer. Kalau terkait technical, biasanya saya ngobrol-ngobrol sama anak core sih. Jadi di Bukalapak kan ada tim core. Nah, saya ajak ngobrol-ngobrol tuh biasanya tuh. Saya punya beberapa kenalan di sana. Ya, kita ngobrol-ngobrol, kayak pengen tahu mereka lagi ngerjain apa sih. Mungkin siapa tahu fitur yang mereka kerjain itu bisa berguna lah buat tim kita gitu. Gitu-gitu sih. Jadi kayaknya ilmu yang saya dapat itu berdasarkan ngobrol sama orang yang paling banyak. Terus yang kedua itu ya ngamatin juga. Jadi kayak misalkan saya jadi engineering manager gitu. Saya ngamatin engineering manager yang lain kayak gimana sih gitu. Yang hal yang bagus ada di dia ya harus saya terapin gitu. Terus saya juga ngamatin kayak saya kan punya atasan ya, head gitu. Dia kayak gimana sih pas jadi head. Jadi nanti kalau saya suatu saat naik gitu di promosi jadi head, saya tahu apa yang harus dilakuin gitu. Jadi hal-hal yang positif saya ambil gitu, yang negatif nggak usah kita lanjutin gitu. Itu yang pertama sih, ngobrol dari orang sama orang. Terus hal keduanya itu nonton YouTube. Jadi ya saya lebih suka dengerin gitu. Jadi mungkin kan beberapa orang ada yang suka baca gitu, jadi visual pakai mata gitu. Nah kalau saya lebih suka mungkin audio jadi bentuknya learningnya. Jadi saya lebih suka denger. Ya kenapa YouTube? Karena YouTube enak di searching dan biasanya saya dengerin suaranya gitu. Jadi sambil ngelakuin yang lain gitu, sambil dengerin suaranya. Atau bisa juga dengerin podcast gitu di Spotify biasanya. Cuma biasanya kalau nyari di Spotify agak susah nyari materinya, jadi ya lebih enak nyari di YouTube sih. Jadi tipenya audio, beda kita mungkin. Jadi saya jujur aja pribadi nggak suka baca. Dari zaman SD gitu, mata pelajaran saya nggak suka baca gitu. Saya lebih suka dengerin guru, dengerin di kelas. Jadi di rumah tuh jarang belajar karena ya nggak suka baca. Jadi lebih kalau ada yang jelasin tuh malah didengerin gitu. Hal yang harus dihindarin saat jadi manajer itu ada nggak sih? Apa ya hal yang harus dihindari ketika jadi manajer? Paling gue nambahin tips aja kali. Oh ya, boleh. Ketika kita jadi manajer itu tipsnya kayak gimana yang ya gue juga sebenarnya juga masih manajer pemula kan. Ya mungkin gue bisa share-nya dari pengalaman gue yang sedikit ini. Kayak misalnya yang pertama, ketika kita udah jadi manajer, itu kita harus menempatkan diri kita, ego kita, dan lain sebagainya sebagai apa yang ada di subordinate kita. Jadi kayak kita menempatkan diri kita sebagai mereka guys. Kalau misalnya gue sebagai engineering manager ngelit beberapa engineers, ya kita harus menempatkan diri kita sebagai mereka juga. Ya namanya kita sebagai lead, kita perlu ada kolaborasi antara manager dan juga engineers yang baik kan. Dan itu kolaborasi yang baik ya nggak cuma satu arah. Kan biasanya ada beberapa orang yang mungkin ketika jadi manajer itu ada egonya sendiri. Untuk mempermudah kita kolaborasi dan membuat kolaborasi kita berjalan dengan baik, ya kita harus saling mengerti each other kan, antara kita manajer maupun dengan engineer kayak gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, yang tadi udah ya, jangan lupa belajar terus. Yang biasanya kan kalau jadi manajer ya udah, maksudnya ada yang berhenti belajar kan, karena ya udah jadi manajer yang ngurusin kayak technical, biar engineer aja kan ada yang kayak gitu. Tapi ya kalau menurut gue engineering manager terutama yang baik itu adalah yang terus memperdalam ilmunya untuk bisa ngebantu teman-teman di squadnya atau di timnya. Jadi kita nggak cuman untuk manage people-nya doang, tapi kita juga kalau menurut gue yang baik itu engineering manager yang juga nge-manage terkait teknik
dari segi teknisnya juga kayak gitu, kayak yang tadi Fahri bilang kan, kayak dari segi arsitektural, terus juga nge-guide teman-teman yang lain, ya walaupun kita nggak ngoding, kita bisa at least kita ngebimbing mereka gimana untuk improve cara coding mereka lah, at least kayak gitu. Itu sih paling. Kalau menurut lu gimana? Cool. Hah? Kalau menurut lu apa? Wah, dibalik tanya Kalau nih. menurut lu apa? Kalau menurut Ya. saya pernah nanya gitu. Bukan penanya sih, ya pernah dikasih tahu lah sama seseorang yang cukup senior jadi manajer gitu. Jadi apa sih hal yang ada di diri manajer dia gitu yang dia nggak pengen itu ada di diri dia gitu. Jadi apa yang harus dihindarin gitu sebagai manajer, intinya gitu sih. Dia yang pertama itu micromanage. Jadi banyak manajer-manajer yang terlalu micromanage, yang hal-hal yang sebenarnya kita bisa kasih kepercayaan itu ke bawahan gitu, tapi dia tetap ngatur-ngatur itu gitu. Jadi ya itu jadi terlalu top down, jadi ya si bawahan kita jadi nggak punya kreativitas gitu, jadi kreativitas dia kayak terbelenggu gitu sih ya. Pokoknya itu sih micromanage intinya. Terus yang kedua itu overshadowing. Jadi ketika kita berhasil atau melakukan sukses melakukan sesuatu, kita tuh terlalu menonjol gitu, tapi bawahan kita tuh nggak pernah kita kasih kesempatan buat muncul ke permukaan. Jadi ke atasan-atasan kita tuh nggak pernah kita kasih kesempatan buat muncul gitu. Jadi ketika kita mau promosi bawahan kita, dia tuh jadi susah gitu, karena yang level atas-atas tuh nggak pernah lihat dia gitu. Jadi agak susah kita buat promosi. Jadi kalau gimana cara ngindarin overshadowing ini, kita bisa kayak ngasih kesempatan dia. Misalkan emang idenya itu datang dari kita gitu, tapi terus kita kasih kesempatan dia buat eksekusi ini. Nanti ketika ini hasilnya berhasil, kita suruh dia yang present gitu. Jadi bukan kita yang present, tapi dia yang present gitu. Suksesnya seorang atasan itu ketika seorang bawahan dia itu juga sukses gitu. Jadi bukan diri dia yang sukses, tapi bawahan dia atau malah tim dia yang sukses. Nah itu sih. Ya, setuju sih dengan Farid. Terus penasaran ya, kan tadi udah cukup banyak nih pengalamannya Rizky ini. Ada nggak sih project atau achievement yang dirasa keren nih yang pernah dibuat selama ini nih? Ya sebenarnya project yang udah dibuat banyak. Ya terutama ketika di Bukalapak ya. Tapi mungkin menurut gue yang menarik, project yang paling menarik adalah justru project-project pas gue lomba sih, pas kita lomba. Baik itu pas Imagine Cup atau pas lomba sama Ivan sama Agung juga. Itu kenapa menarik? Karena menurut gue menariknya itu lebih ke apa ya, pengalamannya gitu. Kalau project-project yang dikerjain, yang sekarang di pekerjaan kan ya, ya kita kerjain, impact-nya ada ya tapi ya that's it gitu kan. Tapi kalau yang apa namanya, yang pas lomba dulu pas kuliah, gue ngerasa kayak pengalamannya itu unforgettable banget sih. Dan ya kayak gue kayak misalnya contohnya pas kita lomba kan, untuk ngejar Imagine Cup yang sisa waktu 7 hari ya, kalau nggak salah seminggu ya. Itu harus apa namanya, bener-bener nggak tidur kan. Betul. Bener-bener nggak tidur seminggu, balik ke kosan cuma untuk mandi doang, terus balik lagi ke lab. Yang menurut gue itu sih yang menarik, karena bukan menarik dari sisi proyeknya emang, tapi lebih menarik pengalamannya, di mana di sana ada skill yang unlock lah pas kita melakukan tersebut ya, kayak bener-bener ya yang biasanya kita butuh tidur, di sana kayaknya udah lupa untuk tidur gitu. Terus semangatnya luar biasa kan, kayak gitu sih. Itu sih paling yang menurut gue menarik. Project kuliah ya, berarti yang mahasiswa nih jangan sia-siakan nih kesempatan buat bikin project-project keren nih, karena pada akhirnya ketika kita udah kerja gitu, sebenarnya yang paling kita rasa keren itu ya ujung-ujungnya project kuliah sih. Ya beda-beda sih walaupun ya orang-orang. Ada yang menurut mereka yang pas pekerjaan, pas udah kerja baru buat project yang menarik menurut mereka. Ada yang, kalau gue kayak pas lomba, pas masih kuliah gitu. Cool. Kalau Fahri gimana deh, Fahri? Apa ya project paling keren? Sebenarnya project paling keren saya pas masih kerja kayaknya. Jadi apa tuh? Ya yang kerja ada, yang kuliah juga ada sih. Yang kalau yang kerja itu project yang keren itu waktu itu kita ada lomba gitu di Bukalapak gitu ya, ada ngadain hackathon gitu. Terus kita bikin namanya geocoder, intinya
sebenarnya kita bikin aplikasi gitu buat nge-replace Google Geocoding API, tapi kita bikin sistemnya sendiri gitu. Ya di sana ada beberapa teknik lah yang kan saya backgroundnya backend ya, tapi sebenarnya tuh selain backend saya juga pengalaman di machine learning ya, tapi nggak terlalu deep sih, tapi ya basic-basicnya udah tahu gitu. Dan udah cukup banyak sih ngerjain project terkait machine learning gitu. Bikin itu jadi pakai machine learning gitu buat gantiin Google Geocoding API sih. Kan itu ada cost ya, kita berhasil ngurangin cost itu jadi 0 gitu. Dan itu waktu itu jadi beneran dan harusnya udah live ke production juga. Dan waktu ikut hackathon tuh juara 1 kita. Jadi juara 1 di bidang apa ya, business plan kalau nggak salah. Tapi aplikasinya udah jadi gitu, prototype and business plan kalau nggak salah sih, saya lupa. Nah itu sih itu hal yang keren gitu terkait proyekan. Ya itu idenya datang dari diri kita sendiri sih. Soalnya biasanya emang ide yang project yang keren itu biasanya datang dari kita sendiri gitu, bukan datang dari orang lain. Karena kalau datang dari orang lain kita cuma ngerjain doang, ya kita nggak bisa bilang itu keren, karena sebenarnya itu keren ide dia gitu, bukan keren karena kitanya gitu. Itu sih. Terus kalau pas kuliah itu mungkin skripsi ya, bikin aplikasi buat ngedetek kalau kita salah baca Al-Quran. Jadi jadi kalau kita bilang cuma waktu itu skopnya dibatasin ya, cuma Al-Fatihah doang, karena kalau saya bikin satu full Al-Quran waktunya nggak cukup gitu, waktu nanti skripsi saya nggak kelar gitu, nggak lulus kan susah. Jadi karena kan itu butuh training, jadi itu pakai machine learning juga. Dan untungnya pas sidang itu berhasil, jadi agak deg-degan juga kan. Kalau kan karena sidangnya pakai real aplikasi beneran, jadi itu yang menarik sih. Waktu itu bikin skripsi saya ada bahasanya pakai 3 kalau nggak salah. Yang pertama tuh ada Androidnya itu saya pakai apa ya, pakai Java waktu itu, masih pakai Java, jadi Androidnya pakai Java. Terus backendnya itu saya pakai Node.js. Kenapa Node.js ya, karena waktu itu saya masih familiarnya di JavaScript, jadi buat connect ke mobilenya itu saya nggak pakai HTTP request tapi pakai socket gitu. Jadi data suaranya itu di stream via socket. Buat machine learningnya itu saya pakai Python. Sebenarnya bisa aja sih kita bikin full aplikasinya pakai Python gitu, backendnya pakai Python. Cuma experience di sana di Python ini saya dikit gitu. Jadi buat manipulasi terus improve performance-nya kan, karena itu real time ya aplikasinya. Jadi saya belum terlalu deep waktu itu belajar Python. Jadi ya udahlah, saya pakai Node.js karena Node.js improve-nya tahu lah gitu, terus cara bikin socketnya juga tahu gitu. Nah itu sih, itu project yang menurut saya cukup keren, dan sebenarnya agak pesimis juga sih waktu ngerjain skripsi itu ya. Jadi kayak itu nyobanya nggak sekali langsung bisa ya, jadi kayak saya nyoba pakai algoritma X gitu, gagal gitu, hasilnya jelek banget. Algoritma A jelek juga, B jelek juga, pokoknya udah banyak algoritma yang kita coba itu jelek juga. Terus sampailah ketemu sama algoritma namanya WaveNet gitu. Nah mungkin nanti bisa dicari di internet itu WaveNet. Nah kita pakai WaveNet itu dibangun pakai TensorFlow kalau nggak salah. Kita pakai itu dan wah hasilnya ternyata bagus. Ya udah kita implement. Itu dua yang paling keren sih. Sebenarnya saya udah kehabisan pertanyaan nih. Jadi karena kita udah cukup lama juga, udah hampir sejam sih kayaknya. Ya obrolan kayak gini menarik banget kan ya. Terutama terkait engineering atau engineers atau apa ya. Ya mungkin secara umumnya engineer point of view belum ada kan kayaknya podcast terkait ini. Mungkin ada tapi gue nggak tahu. At least ya mungkin masih jarang kalau ada pun. Ya paling dari gue mungkin Fahri bisa ya kalau Fahri bisa buat podcast dari engineers point of view kayaknya bagus banget. Oke. Intinya ditekuni aja nih. Yes. Amin ya. Thank you. Ini sejujurnya first time saya bikin beginian gitu ya. Jadi ya semoga bisa konsisten gitu. Karena sebenarnya yang susah itu bukan memulai, tapi gimana caranya kita membuat itu jadi konsisten gitu. Jadi sebuah rutinitas secara terus-menerus. Itu sih yang susah. Oke. Sip. Semoga tetap istiqomah. Ya sebenarnya banyak juga yang bisa dimasukkan sebagai konten podcast, ya kayak misalnya gimana kita jadi software engineer yang profesional, atau bahkan yang terkait manajerial kan tadi yang Fahri sebutkan, terus juga bahkan yang spesifik ke teknisnya itu kan banyak banget yang bisa diobrolin. Thank you ya buat Rizky yang udah mau jadi
narasumber pertama kita, teman ngobrol pertama kita nih di podcast kali ini. Semoga nanti bakal ada podcast-podcast selanjutnya dengan orang-orang lain, dan nanti suatu saat mungkin kita bisa ajak Rizky lagi buat ngobrol bareng gitu. Oke deh, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Thank you buat yang udah nonton, thank you buat Rizky, dan ini sebenarnya ada banyak kekurangan ya, masih ada banyak kekurangan di podcast kita hari ini, terutama terkait teknikal, karena ini baru pertama kalinya saya bikin konten kayak gini, jadi mohon dimaklumin. Kalau punya saran-saran bisa taruh di komen. Thank you semuanya, thank you Ki, bye bye. Yo, thank you juga Fari. Yo. Yo.